Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Gak kerasa banget ya guys, sekarang kita udah memasuki kuartal 4 alias akhir tahun. Kayaknya ini adalah saat yang paling pas buat kita belajar bareng-bareng, step by step. Gimana sih cara bikin yang namanya marketing plan? Entah untuk bisnis brand kalian maupun personal brand, itu bisa masuk semuanya. Biar kalian di tahun depan itu bisnisnya makin berkembang dan juga makin cuan pastinya ya. Terlepas apapun produk kalian, siapapun foundersnya, berapapun omsetnya tahun ini, bikin marketing plan itu menurut aku wajib ya. Karena biar kalian gak ngasal aja gitu, mau endorse sana-sini, sana sini, jelas gitu apa dasarnya, tujuannya, dan keterkaitan satu strategi dengan yang lainnya itu jelas. Lebih hemat juga gitu jadinya dengan bikin perencanaan. Nah, di sini aku akan coba sampein apa yang aku tahu dan apa yang aku pernah lakukan ya, belajar dari pas aku kuliah di sekolah bisnis, kerja di sebuah consulting firm yang fokusnya memang di marketing, plus ya ngerunning bisnis sendiri. Makanya di sini aku akan pakai salah satu study cases dari bisnis baru aku, yakni Lokaristo. Dia itu kayak sistem menu digital untuk usaha kuliner yang punya fasilitas dine-in, jadi yang di scan-scan itu. Nah, itu Lokaristo ya guys, check it out. So, kalau misalnya kalian tertarik ya, take your notes, grab your snacks, kita akan langsung mulai aja. Stay tuned! Step yang paling pertama, mau kalian bisnis baru maupun udah bisnis lama, udah berjalan, ini adalah saat yang paling pas banget untuk kalian melakukan introspeksi dan refleksi kembali bisnis kalian dengan menuliskan kembali yang namanya vision and mission statement kalian. Visi misi foya-foya, bukan yang kayak gitu ya. Jadi di sini bikin visi itu sebenarnya simple kok. Ini contoh aja yang Lokaristo tuh juga aku baru bikin lagi, dimana kita tuh sekarang visinya adalah menggunakan inovasi teknologi untuk modernisasi industri kuliner selama 3 tahun ke depan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalian juga bisa bikin step by stepnya adalah, kok aku satu, pastinya kita harus bikin visi statement itu yang sesuai nih dengan nilai-nilai dari perusahaan kalian atau founders kalian. Contoh tadi inovasi dan teknologi emang nilai kita, atau mungkin environmental friendly, ramah lingkungan, atau mungkin etika kerja keras dan kejujuran, itu dimasukin dalam vision statement gak masalah. Yang penting sesuai gitu, jangan asal keren aja atau asal ngikut-ikutan aja. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah kok bisa ini tuh berorientasi masa depan gitu dan terukur. Yes, jadi misalnya nih kasih 3 tahun lagi atau statement di tahun ini 2022 bla 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 yada, itu kalian tuliskan secara lebih spesifik gitu. Terus yang ketiga, nah ini agak berhubungan ya, jangan bikin vision statement itu yang terlalu ambigu. Kasihlah kayak batasan-batasan, misalnya kalian visi ini tuh untuk industri apa, kayak aku tadi industri kuliner, atau untuk misalnya kawasan geografis apa, misalnya untuk nasional, atau untuk satu kabupaten Malang, atau untuk siapa nih gitu, si visi dari perusahaan kita. Gampang? Cobain sendiri, gak semudah itu sebenarnya. Biasanya selain bikin visi misi kayak begini, di momen akhir tahun ini pakai juga untuk bikin kembali yang namanya analisis SWOT dan juga analisis kompetitor. Mungkin udah familiar ya, SWOT apa? Anak-anak, ayo coba. SWOT itu terdiri dari 4 hal yang kita cari tahu, yakni strength kita atau kekuatan kita, weakness kita atau kelemahan kita, opportunity yang kita punya, dan juga sekaligus threat-nya gitu. Kok misal kita menjaga kesempatan ini, ada ancaman-ancaman lain apa sih di luar perusahaan kita. Nah, itu semua kita analisis. Walaupun udah pernah bikin ya, pas bikin business plan, saran aku bikin lagi aja, karena ya situasi dan kondisi di market itu jelas berubah. Sama halnya dengan analisis kompetitor, bikin lagi aja, karena siapa tahu ada pemain-pemain baru yang kalian selama ini nggak kebayang gitu siapa gitu. Akhirnya setelah bikin ini, riset-riset lagi, oh ternyata ada gitu yang mirip sama kita. Seperti itu. Coba bikin ya di step 1. Step yang kedua, jangan males-males untuk bikin yang namanya buyer persona, atau kita coba menggambarkan secara lebih detail siapa sih sebenarnya target market kita. Karena again, situasi dan kondisi market itu bisa aja berubah. Jadi bisa aja selama kalian menerapkan bisnis kalian atau melakukan riset-riset tertentu gitu, ternyata kalian menemukan hal-hal lain dan akhirnya market kalian bergeser gitu secara tidak disengaja. Nah, itu kalian tulis lagi aja, menggambarkan buyer persona ini caranya gimana. Nah, kalau aku di sini ya, aku gambarkan secara misalnya dari segi demografis ya, paling gampang, entah jenis kelamin dia, umur, generasinya dia apa, tinggal di mana, profesi apa, hobinya apa, preferensi dia, info-info kayak begitulah, itu dimasukin. Nah, misalnya contoh Lokaristo ya, cuman kan ini lebih B2B ya, business to business, jadi aku bikinnya lebih kliennya aja, usaha kulinernya aku profiling personanya. Jadi kayak
Usaha kuliner yang penting memiliki kapasitas dine-in lebih dari untuk 10 orang. Habis itu dia punya omset kalau bisa 1-3 juta lebih ya per hari. Terus habis itu punya customer atau pelanggan yang berkunjung ke restoran dia itu dominantly adalah orang-orang yang tech savvy, atau dia itu udah tahu banget lah sama teknologi kayak millennials atau Gen Z. Itu kita cari usaha-usaha kuliner yang profilnya seperti itu. Nah ini sebenarnya didukung sama riset aku November kemarin ya, jadi nggak ngarang-ngarang aja gitu. Terus habis itu nih misalnya yang Lokapoint yang booking platform yang terjegal pandemi itu jadi agak stuck ya. Kita tuh sebenarnya kalau bikin buyer persona adalah biasanya entah pekerja atau mahasiswa yang suka bertravel dalam grup, suka staycation, suka nongkrong-nongkrong, dan mereka ini biasanya adalah orang-orang yang tinggal di kota besar kayak Jakarta, Bandung. Nah, teman-teman juga bisa belajar gimana sih menentukan target market kalian. Ini penting banget biar kita itu kalau mau bikin strategi marketing, inisiatif apapun, berapapun budgetnya, dimanapun, itu bisa tepat sasaran gitu. Jadi kayak ibarat lagi nembak nih, peluru satu aja udah cukup gitu untuk kayak membuat mereka takluk dengan kita. Nah itu pengennya kan harapannya seperti itu ya, kita usahakan dengan membuat target market persona ini. Masih gampang ya, masih. Dan sekarang kita akan masuk ke step yang ketiga ya, step yang paling seru dan paling detail di rencana marketing, yakni menentukan kita mau ngapain aja sih ya selama 1 tahun ke depan. Ini kayak kegiatan yang cukup membutuhkan otak kanan sih, sekaligus otak kiri gitu. Nah biasanya biar gampang caranya aku mempertimbangkan 2 hal aja, terus habis itu aku taruh masing-masing ini di kolom. Di kolom pertama kalian bisa tuliskan, kalau tadi kalian berusaha mengenal siapa customer kalian, kalau sekarang kita berusaha mengetahui dan memahami seperti apa sih yang namanya customer journey, alias gimana caranya customer itu mulai dari tidak mengenal brand kita sampai akhirnya beli dan merekomendasikan brand kita. Nah biasanya proses ini tuh bisa disingkat aja pakai framework 5A. Nah 5A ini artinya adalah yang pertama ya aware, yes, jadi dari orang nggak tahu dia jadi tahu. Habis itu dari aware ke appeal, dari yang tahu doang jadi tertarik. Habis itu appeal ke ask, dari orang tertarik doang sampai akhirnya beneran nanya-nanya. Dari ask ke action, mengambil keputusan pembelian. Habis itu yang terakhir adalah dari act ke advocate ya, jadi dari orang beli ke akhirnya mau merekomendasikan produk kita ke orang lain. Hal-hal tersebut 5A itu aku tulisin ke dalam kolom pertama aja. Nah gunanya apa? Karena nanti di tahapan kedua, di kolom selanjutnya kita akan menuliskan kira-kira channel apa dan strategi apa yang pas untuk digunakan dalam meningkatkan konversi dari satu proses ke proses yang lain. Jadi yang pertama nih, kan kita pastinya pengen membuat orang dari not aware ke aware, abis itu appeal kan, tertarik. Jadi di sini misalnya channelnya pakai food community, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan strateginya itu bikin video campaign, WA broadcast, seminar, webinar gitu. Terus habis itu kedua deh, aku langsung bikinnya sekalian. Dari appeal ke ask, dari dia tertarik doang akhirnya nanya-nanya. Channelnya kita pakai Instagram dan WA customer service biar bisa dia DM, komen, nanya-nanya di situ. Terus habis itu mengubah dari ask ke act, dari orang yang nanya-nanya doang akhirnya mengambil keputusan pembelian. Kita pakai email marketing, website, bla bla bla, dimana kita strateginya adalah misalnya kasih promo subscription di tahun ini gratis, kasih newsletter, kasih trial mode biar dia cobain dulu gitu. Terus habis itu yang terakhir, gimana caranya meningkatkan konversi dari orang yang beli dan akhirnya merekomendasikan gitu, penting ya. Nah misalnya kita pakai channel WhatsApp lagi, website lagi, dengan kasih kupon referral. Strateginya seperti itu. Nah mungkin kalian udah kebayang ya kalau digambarin di kolom. Aku akan kasih kok template-nya, sebenarnya sangat mudah. Yang susah adalah mencari kreativitasnya, itu Bu yang susah ya. Makanya kayak di sini ajakin tim kalian buat diskusi bareng-bareng. Plus menurut aku biar kalian tetap ada ide, kalian coba reflect back ya di tahun ini dan tahun kemarin, kira-kira apa sih strategi marketing yang berhasil. Nah itu kalian masukin aja di dalam marketing plan kalian tahun depan gitu. Karena ya why not gitu, kalian kayak udah tahu itu berhasil ya udah masukin lagi aja gitu, nggak apa-apa. Plus juga kalau kalian bertanya-tanya kan kayaknya agak susah ya Kak meramalkan 1 tahun ke depan itu kita mau ngapain aja. Memang iya, kadang aku sering kali juga kayak akhirnya plan-plan aku itu aku sesuaikan lagi gitu di akhir-akhir atau di tengah-tengah perjalanan. Cuman ya paling enggak kegiatan itu bisa membantu kita untuk structuring ya, nuangin ide-ide kita ke dalam satu format biar lebih terstruktur. Dan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tapi kehabisan ide, paling enggak kita punya si dokumen ini gitu.
sebagai panduan kita. Sekarang yang keempat, ya udah sampai yang keempat dari 5 steps, yakni adalah setelah kita menentukan berbagai macam marketing initiative tadi ya, pastinya sekarang kita coba membuat hal-hal tersebut lebih terkuantifikasi dengan membuat yang namanya Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI ini sebenarnya mencoba mengukur apakah sebuah strategi itu berhasil atau enggak. Nah, cara kuantifikasinya adalah dengan KPI ini. Nah, kalau caranya bikinnya, aku persimpel lagi aja. Jadi mungkin di luaran sana perusahaan-perusahaan ada yang bikinnya lebih ruwet dari aku, ya which is mungkin bagus, tapi karena kita kayak bisnis yang belum terlalu gede, menurut aku sesimpel mungkin aja, yang penting kita tracknya konsisten gitu, emang beneran kita pakai. Nah, yang pertama teman-teman silahkan tentukan matriks apa yang mau kalian pakai dalam mengukur keberhasilan, entah dari in terms of visitors, in terms of sales, in terms of followers, itu kalian silahkan tentukan. Terus habis itu langkah kedua adalah kalian tentukan gitu frekuensi dalam melakukan strategi ini tuh secara periode berapa kali, secara mingguan, bulanan, kira-kira mau berapa kali posting, berapa kali nge-ads. Nah, itu silahkan dituliskan juga. Tapi ingat, ini kayak nggak asal teman-teman kayak optimis aja gitu, ya udah semakin banyak semakin baik. Jangan juga, kita juga harus pertimbangkan kita kapasitas internalnya sanggup nggak ini kalau misalnya posting 5 kali satu hari, atau misalnya teman-teman ada nggak nih budgetnya untuk nge-run ads berkelanjutan selama 1 tahun gitu. Teman-teman silakan analisa kondisi internal teman-teman dan bikin. Nah, habis itu yang ketiga ya, yang tidak lupa adalah mungkin kita harus tulis juga nih kira-kira target pencapaian kita tuh berapa persen, toleransi keberhasilannya itu sampai berapa. Misalnya bisa 80% tercapai, kagak apa-apa deh, udah bagus gitu, udah bisa dikatakan berhasil. Atau sebaliknya nih, kalau belum 110%, belum melebihi target, ya berarti ya kayaknya kurang wow dan bombastis dan boom gitu, seperti itu. Nah, tenang aja, again aku akan bikin template-nya di bawah. Oke, tinggal download aja nanti di description box di bawah. Oke, yang kelima adalah pasti yang terakhir setelah kita bikin kayak gitu adalah kita pikirkan budgeting dan schedulingnya. Dari budgeting dulu. Budgeting sendiri sebenarnya simple aja, kita bagi kayak akuntansi biasa, fixed cost dan variable cost. Dimana fixed cost ini mencakup biaya-biaya yang pasti keluar gitu di divisi marketing kita, kayak biaya bayar freelancer designer, biaya bayar server dan domain untuk website kita biar tetap hidup. Nah, sedangkan biaya variabelnya sih kalau aku lihat misalnya teman-teman mau postingnya berapa kali, atau teman-teman nge-ads di Instagram itu berapa kali. Misalnya per ads tuh kita budgetin 50.000 per ads, dimana kuantitinya atau frekuensinya misalnya 5 kali 1 minggu. Tinggal kali aja 50.000 kali 5 ya udah 250.000 gitu 1 minggu untuk nge-ads aja. Nah, itu silahkan tuliskan ya. Ini mulai agak membuka mata nih, kayak aduh kenapa gede banget gitu. Nah, untuk tahu kalian itu terlalu gede atau enggak, nah teman-teman sebenarnya bisa hitung lagi, versuskan nih, dibandingkan antara tadi hitung-hitungan kalian, total-totalan cost marketing kalian tiap bulan sama target penjualan kalian bulanan itu berapa customer. Nah, tinggal dibagi aja. Misalnya tadi 250.000 ternyata untuk mendapatkan 5 customer, berarti ya cost of acquisition kalian adalah 50.000 per customer gitu. Nah, itu coba kalian hitung dan kalian lihat dirasa-rasa kayak udah oke atau belum gitu, atau terlalu mahal gitu, karena ini akan depends on your industry juga, dan penentuannya kegedean atau kekecilannya ya bakal tergantung sama jenis bisnis kalian, industrinya, dan skala bisnis kalian tuh sekarang sebesar apa gitu. Silahkan compare sama data tahun kemarin, seperti apa, sebanyak apa, segede apa cost acquisition kalian. Nah, sekarang terakhir untuk scheduling ya, masih nyambung. Kalau scheduling sendiri sebenarnya teman-teman aku udah bikin banyak banget video soal scheduling. Kalian bisa recheck lagi, revisit lagi di sini. Di situ aku pakai apps Notion pernah, Trello pernah, Google Calendar pernah, macam-macam gitu kan, bisa explore aja video-video aku yang lain. Dan ya kira-kira seperti itu. Yang paling penting sebenarnya dalam perencanaan adalah nanti pelaksanaannya seperti apa. Jadi bikin serealistis mungkin aja, nggak perlu keren-kerenan, nggak perlu ikut-ikutan, apalagi sesuaikan aja sama kondisi kalian masing-masing. Nah, kira-kira segitu aja dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Yes, kalau misalnya kalian ngerasa videonya beneran bermanfaat, jangan lupa kalian share videonya ke teman-teman kalian. Selamat membuat marketing plan. Semoga tahun depan pastinya kita berharap lebih baik lagi dari tahun ini. Mau kalian yang punya business brand, mau personal brand,
silahkan cobain dan berdoa sama-sama semoga hasilnya bagus. Jadi aku tutup aja, terima kasih, komen di bawah. Kalau misalnya masih ada kebingungan, pertanyaan, jangan ragu-ragu, langsung komen aja. Komen di video baru, itu lebih sering aku balas daripada di video-video lama atau di DM. Jadi ini kenyataannya guys, mohon maaf, tapi ya udah gimana lagi, silahkan komen di bawah, aku akan menjawab. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye.